Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Bono, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah novel dengan judul Takdir Cinta dan Kekuasaan, karya Bapak M. Zazid Mar'i, SAG, MPDI. Novel Takdir Cinta dan Kekuasaan ini ditulis karena terilhami oleh rentetan kejadian kehidupan kemanusiaan yang tidak sedikit pun mampu ditolak oleh manusia, melainkan hanya mampu dibelokkan arahnya dengan usaha maksimal yang tidak saja sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, melainkan juga dengan aturan dan hukum yang dibuat manusia atau sekelompok manusia untuk mengatur segala kehidupan manusia di bumi tempat tinggalnya, serta doa dan harapan kepada Tuhan Pencipta dan yang memiliki otoritas dalam menetapkan takdir kepada setiap makhluknya, termasuk juga terhadap manusia, termasuk kisah perjalanan hidup manusia dalam memperjuangkan cinta dan menggapai cinta sebagai tanggung jawab moral manusia untuk tetap menjadikannya kesucian cinta seperti yang pernah disebut oleh seorang penyair, Khalil Gibran. Cinta tak memberikan apapun kecuali keseluruhan dirinya, utuh penuh. Dia pun tak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya sendiri. Dan jika kecocokan itu tidak ada, cinta tak akan pernah tumbuh dalam hitungan tahun, bahkan generasi. Serta untuk tetap menjaga keseimbangan alam, keseimbangan kehidupan, serta tidak terjadi absolutisme atas nama manusia, seperti yang disitir oleh John Emerich Edwards Dalberg Action, atau yang lebih dikenal dengan Lord Acton, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak cenderung menghasilkan korup yang mutlak. Mengapa? Karena kemutlakan hanyalah milik Tuhan. Nah, akan saya coba baca pada mulai pada peristiwa ke-1, Ainul dan Aini, tempat kos yang hilang. Ini resiko terkecil yang harus diambil Ainul untuk menjadi sah memboncengkan Aini selepas tamat dari perguruan tinggi di Surabaya. Dan sebelum ia mendapat pekerjaan tetap untuk menikah dengan Aini secara sah dan dicatat oleh pengurus KUA. Karena dalam konsep agamanya, Ainul memandang nikah siri telah sah di mata agama. Selepas mandi, mengenakan baju kotak-kotak dan celana jeansnya, sore pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Ainul yang tak lain adalah putra pertama orang terkaya di desanya segera menghampiri sepeda motornya yang diparkir di samping tempat kos untuk kemudian melaju menuju tempat kos Aini bersama teman setianya Arif, guna mengutarakan maksud sekaligus memaparkan perasaannya. 2 jam perjalanan, sepeda Ainul telah sampai tempat kos Aini. Ia segera memarkir sepeda motornya. Dan setelah dirasa tepat, Ainul segera mengetuk pintu dan uluk salam. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum Aini. Aini? Waalaikumsalam. Oh, Mas Ainul dan Mas Arif, pinara Mas, jawab Aini. Setelah menjawab salam dan membuka pintu, Aini menghampiri kulkas untuk mengambil air mineral yang masih tersisa beberapa botol, lalu meletakkan di atas meja. Monggo Mas.
Terima kasih, jawab Ainul. 1 jam sudah Ainul berceloteh tentang apa saja. Tentang kepulangan ke desanya seminggu yang lalu, tentang adiknya yang baru masuk rumah sakit, tentang ibunya, tentang Arif yang diajaknya. Demikian halnya Arif yang tak ketinggalan terlibat dalam pembicaraan yang lebih dibilang parikeno, basa-basi atau kumbalan. Ainul mulai menyampaikan tujuan utamanya, yaitu menawarkan alternatif pada Aini. Untuk setahun ke depan sebelum aku mendapatkan pekerjaan yang betul-betul layak, juga agar tidak tersandung dosa, bagaimana jika kita nikah siri terlebih dahulu. Setelah mendengar tawaran Ainul itu, tempat kos yang berhimpit di samping ruko itu mendadak hening seperti heningnya perasaan Aini malam itu. Dengan ucapan yang terbata-bata, seperti ada sesuatu yang mengganggu tenggorokannya, Aini menjawab, "Kalau saya sih setuju-setuju saja, tetapi keputusannya tentu tergantung keluargaku, Mas, terutama ibu," sambil membetulkan beberapa kancing bajunya yang kelewat dikancingkan. Karena terburu-buru menemui Ainul, Aini mengangguk mengiyakan. Oke, saya nunggu informasimu atau harus menemui keluargamu? Ainul menyambung pembicaraannya. Baiknya ke keluargaku lah. Ya, kalau bisa waktu aku di rumah. Minggu depan Mas aku pulang, Rabu sore aku sudah di rumah, sambung Aini. Oke An, kalau begitu Kamis sore insya Allah aku ke rumahmu, sambung Ainul kembali. Setelah memastikan semuanya yang ada di pikirannya tak satu pun yang tercecer, Ainul segera berpamitan dan diikuti Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aini menjawab salam sambil menutup pintu rumah kosnya. Bersamaan dengan jawaban salam dari Aini, ia segera mungkin meninggalkan tempat kos Aini menuju tempat kosnya. Sesampai di tempat kos, Ainul terlihat tampak murung. Arif cukup memahami apa yang tengah terjadi pada kawannya itu, hingga ia tidak banyak bertanya dan langsung menuju ke kamar kos yang letaknya tidak terlalu jauh dengan kamar kos kawannya itu. Pikiran Ainul berkecamuk, mengapa ia tega mengajak Aini untuk nikah siri? Bukankah itu bukan berarti telah melecehkan martabat wanita? Tetapi jika tidak melakukannya, tentu setiap kali ia akan berada pada lingkaran dosa. Lalu untuk menikah secara resmi, tentunya juga secara matematis tidaklah mungkin. Karena saat ini ia masih belum memiliki pekerjaan yang layak, yang pantas untuk dapat memenuhi sepenuhnya kebutuhan rumah tangga. Tidaklah mungkin ia akan mengajak Aini hidup berumah tangga di tempat kos yang sempit seperti ini. Akhirnya ia memutuskan nikah siri. Ini alternatif. Artinya ia harus menyempatkan pulang kendati pun sebentar untuk kemudian menyampaikan maksudnya kepada keluarga Aini. Senin pagi Ainul telah sampai di kampung halamannya untuk menjawab segala pertanyaan yang muncul di benaknya. Silaturahmi ke rumah Aini untuk mengutarakan maksud dan tujuannya. Setelah 2 hari di rumah, pukul 15.30 ia berpamitan pada uminya dengan maksud seperti yang pernah disampaikan pada uminya 2 hari sebelumnya ketika baru datang dari Surabaya, kota di mana ia kuliah. Assalamualaikum Umi, Ainul berangkat Assalamualaikum Umi, Ainul berangkat dulu ke rumah keluarga Aini. Uminya menjawab salam sambil menyampaikan 1-2 patah kata. Waalaikumsalam. Hati-hati le, ojo ngebut. Sing penting selamat tekan omahe, sing alus, sing sopan nek matur. Kendati masih dalam 1 kabupaten sampai ke rumah Aini, Ainul masih harus menempuh waktu 2 jam. Maklum, jalan kecamatan menuju kota kondisinya masih memprihatinkan. Entah mengapa setiap kali pergantian kepemimpinan di kabupatennya selalu banyak melakukan lompatan yang signifikan berkaitan dengan jalan ini. Ia ingat betul bagaimana saat kampanye calon bupati dan wakil bupati digelar, semua telah menjual banyak janji nantinya terpilih menjadi bupati, jalanan akan mulus, akan membela rakyat kecil, memberikan kebebasan warga untuk menyalurkan aspirasinya dan lain-lain. Tetapi ternyata janji tinggal janji. Realitanya masih tidak lebih dari 50%, bahkan ada beberapa janji yang belum
sama sekali ditunaikan. Kondisi jalan berlubang, bergelombang memaksa Ainul harus melototkan pupil matanya hingga tak menginjak lubang yang menganga yang telah seringkali memakan korban para pengguna jalan. 2 jam sudah Ainul sampai di kota. Seperti biasa ia mampir ke rumah Arif untuk diajak menemui ibunya Aini. Seperti kebiasaan setiap kali Ainul akan ke rumah Aini. Gimana bro, siap? Oke bos, jawab Arif sambil membonceng sepeda menuju rumah Aini. Sesampai di rumah yang terletak di pinggir jalan raya yang sedikit menikung itu, suasana rumah nampak sepi, seperti tak ada penghuninya. Tak biasanya rumah itu seperti ini. Pikiran Ainul mulai bimbang. Jangan-jangan Aini telah mempermainkannya, atau Aini telah bilang terlebih dahulu pada ibunya hingga ibunya marah dan tak menyetujui maksudnya. Diletakkanlah sepeda motornya begitu saja, lalu ia menghampiri pintu. Diketuknya pintu itu sambil salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, hingga salam yang ketiga. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kebimbangan Ainul semakin dalam. Ia mundar-mandir di depan pintu seperti orang bingung, dan wajahnya redup seperti bulan tak bercahaya. Sampai di sini dulu. Saya membaca sebuah kisah dalam novel yang diberi judul Tempat Kos Yang Hening, kisah antara Ainul dan Aini, dari novel Takdir Cinta dan Kekuasaan karya Bapak M. Zahid Marfi SAG MPDI. Untuk mengetahui kisah selanjutnya, silakan baca sendiri. Novel ini bisa didapatkan dengan menghubungi kontak di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti, maju bersama literasi Indonesia.